Jadi contoh daripada kenapa metode numerik digunakan, salah satunya dikarenakan menggunakan perhitungan secara eksak pada banyak problem itu kesulitan, susah. Salah satunya contoh yang ini aja misalkan X pangkat 5 kurang 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau pada persamaan kuadrat, persamaan pangkat 1 atau persamaan garis, kita lebih mudah untuk mendapatkan solusinya. Ya. Kalau Y sama dengan Y sama dengan X plus 5. Apa solusinya? Kalau kita ambil X-nya 2, berarti Y-nya 7, karena 2 tambah 5. Gampang kan solusinya? Kalau persamaan kita juga sama, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 1. Ya, kalau untuk nilai Y-nya sama dengan 0 ya, X-nya adalah ini 1 bentuk solusinya. Nah, ini solusi. Aja. Kalau di persamaan kuadrat, ya persamaan pangkat 3 juga menggunakan solusi itu memfaktorkan ini. Nah, ketika kuadrat pangkat yang lebih besar dari pangkat 3 ya, itu memfaktorkan itu menjadi lebih rumit. Ya kan? Karena ada kalau di SMA itu metode apa namanya? Corner. Metode corner. Jadi difaktorkan dulu sekali, dicari nilai X-nya yang cocok berapa, baru dapat 1, baru bisa difaktorkan. Kalau belum dapat 1, belum bisa difaktorkan yang pangkat 3. Kalau misalkan pangkat 3, pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 7X plus 5. Nah, ketika nilai yang diinput adalah 1 dan hasilnya bukan 0, berarti bukan solusi. Ketika diinputnya 1 dan hasilnya bukan 0, bukan solusi. Itu coba-coba dulu. Dicoba 1 gagal, ini 1 gagal. Ya kan? Kemudian 2 gagal, ini 2 gagal. Nah, jadi mendapatkan faktor dari pangkat 3-nya aja ini udah susah. Padahal tujuannya itu adalah mendapatkan solusi yang hasilnya nilainya adalah 0. Tapi dengan metode numerik, ini pangkat berapapun bisa dengan mudah mendapatkan solusinya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu, ini kan ada diberikan selangnya ini. Selang itu maksudnya kurvanya itu di sini. Itu dulu, apa namanya itu? Dikurung dulu, dibatasi dulu. Ya. Nah, kenapa dibatasi? Supaya mau dilihat solusinya ada di situ atau tidak. Ini contoh kalau misalkan persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat seperti ini. Yang namanya solusi adalah titik ini yang dia membuat persamaan itu bernilai 0. Seperti halnya ini, kalau min 1 kuadrat nilainya 1, tambah 2 kali min 1, min 2 tambah 1, 0 kan? Nah, berarti ini solusi. Ya. Yang dimaksud solusi pada gampang itu adalah yang saya tandai X itu. Kalau pada persamaan, nilai Y-nya sama dengan apa nilai Y-nya 0? Karena di sini kan 0. 2,0, 4,0 misalkan. Begitu. Ya, gitu ya. Jadi dikatakan solusi karena nilai yang diinput X-nya berapapun, tapi nilai Y-nya mendapatkan nilai 0. Ya, jadikan solusi persamaan. Nah, ketika persamaannya pangkat yang menjadi 3, 4, itu udah kesulitan untuk memfaktorkan. Gitu. Karena kesulitan memfaktorkan, maka salah satunya punya alternatif yang namanya metode numerik. Jadi nggak semuanya bisa dilakukan secara eksak. Eksak itu persamaan diakarkan, pakai aljabar diakarkan, kemudian mendapatkan hasil nilainya. Ini nilai eksak, nilai pasti.
Kalau numerik nilainya nggak pasti, ya betul, mendekati, bisa diambil sebagai solusi. Contohnya kalau di sini min 1, maka min 1,001 aja udah bisa kasih dua solusi, gitu. Bukan nilai X. Gitu. Nah, jadi karena dibatasi, kenapa dibatasi tadi dari 0 sampai 1 contohnya ini 0, ini 1. Jadi dibatasi kemungkinan pada batasan tersebut ada solusinya. Jadi itu kan ada solusinya tuh kalau di gambar ini. Nah, kalau di persamaan pangkat 5 ini kita tidak tahu gambarnya. Tapi bisa ngecek dia punya solusi atau enggak. Gimana cara ngeceknya? Kalau sebelah kiri ini nilainya positif, nilai Y-nya, ya kan? Sebelah kanan nilai Y-nya negatif, pasti garis itu melewati titik 0. Y-nya. X-nya nggak tahu, X-nya yang justru yang kita cari. Ya. Ya. Ulangi. Ketika dibatasi, kemudian sebelah kirinya nilai Y-nya adalah positif, ini positif ya. Kurva ini menjadi patokan dari 0 sampai 1 ini. Nah, dan nilai Y-nya yang sebelah kanan buat nilai negatif, maka pasti yang satu positif dan satu negatif, pasti dia melalui Y-nya sama dengan 0. Yang kita mau cari X-nya. Tapi sudah dipastikan dia nilai Y sama dengan 0 ada. Itu yang disebut dengan solusi akarnya. Jadi memastikan solusi atau akar itu cukup sebelah kirinya tadi dia positif, sebelah kanannya negatif, atau kebalikannya. Maka dia dikatakan pasti memiliki solusi. Solusinya apa? Belum tahu. Nah, nanti solusinya ada metode yang tadi. Caranya ada salah satunya yang awal kita pelajari. Salah satunya namanya tambah bagi 2. Ini sini, ini sini. Sama bagi 2 di tengah. Nah, di tengah itu nanti tengah ini harus pilih satu yang kiri, satu yang kanan. Tambah bagi 2 lagi. Jadi semakin mendekati yang ini. Semakin mendekati solusinya. Nah, kalau tadi berapa di sini? 0 ya? 0, 1. Tambah bagi 2, berarti 0,5. Belum tentu 0,5 solusi. Jadi ambil lagi 0,5, misalkan 0,5 di sini posisinya. Yang kanan, yang kiri ambil 0. 0 tambah 0,5 bagi 2, berarti 0,25. Dan seterusnya nanti dia akan mendekati ke bagian yang dikatakan solusi. Gitu ya. Ada batas, Pak. Hah? Ada batasnya. Kan maksudnya kalau bagi 2 terus. Nah, ini yang dikatakan kalau konvergensi. Jadi kalau dia sudah baik ya nggak berubah lagi, berarti dia ada solusi. Bahkan kalau angkanya dia sudah langsung misalkan angka pas, ya sebenarnya itu solusi eksak juga. Solusi numeriknya itu solusi eksaknya juga. Ketika angkanya langsung didapat angka tadi angka eksak solusi. Jadi nilai Y-nya itu langsung dapatkan 0, berarti X-nya itu adalah langsung sebagai solusi, baik di numerik ataupun di metode eksak. Ya. Metode eksak itu di mana belajarnya di kalkulus. Ya. Nah, kita nggak belajar jadi kalkulus sama metode numerik ini hampir sama. Kalau lihat materinya ya, maksudnya lihat ini ya. Daftar isinya. Nah, integrasi kan? Integral aja ini sebenarnya. Cuma kalau pada integral pada kalkulus atau yang eksaknya, begini cara mengintegralkannya. Oke. Ya. Integral X kuadrat dx. Maka yang diintegralkan langsung pakai rumus itu ya. 1/2 plus 1 X pangkat 2 plus 1/3 X pangkat 3. Nah, ini nilai eksak disebutnya. Kalau numerik bagaimana? Ini kurvanya itu Y sama dengan X kuadrat.
Nah, ini integralnya dari berapa ke berapa misalkan 0 sampai 2. Berarti ini 0, ini 2. Nah, dicari luasnya ini. Luasnya yang dicari. Bukan dihitung integral. Kalau ini kan dihitung integral. Kalau numerik dihitung luas. Luas di bawah kurvanya dengan metode jajar genjang. Nanti ada beberapa metode tuh. Jajar genjang, persegi, bisa segala macam. Nah, jadi kan kalau persegi itu kan panjang kali lebar. Ada berapa panjang kali lebarnya? Banyak, 1, 2, 3. Kan sebenarnya udah belajar ya. Dikatakan apa, integrasi numerik itu. Ini sebenarnya kan apa persegi yang di ini ya disusun gitu. Jadi kalau integral numerik hitung itunya, bukan hitung nilai integral. Itu bedanya. Ya. Jadi Pak, bukannya kalau dari luas kayak gitu bisa pakai dikurangi TI sebenarnya. Saya itu tinggal X kuadrat sama kan suku X kan. Ini sebenarnya ini fungsinya X. Dikurang itu integralnya. Ya ini. Itu namanya menghitung secara eksak. Sepertiga, 2 pangkat 3 kan itu ya. Dikurangi sepertiga kali 0 pangkat 3 kan itu ya maksudnya. Itu kalau itu pengen mencapai nilai integral itu kan integral penunjang kan. Iya, integral tentu. Kalau kayak gitu contohnya. Iya. Kalau kita bisa luas kan. Bisa luas bisa ditandingin sama kayak itu kan sama suku X berarti kan. Ya. X. Ya. Jadi kayak integral X kuadrat dikurang integral kali X itu bisa dari luas. Integral X kuadrat. Integral X. Integral X dari mana? Dari suku X itu. Ini maksudnya, ini nggak ada. Ini sama dengan 0 ini. Kan. Jadi seperti itu bisa. Nggak paham. Kalau Y sama dengan X kuadrat kan yang ini, kurvanya yang ini. Maksud kamu yang atas kurang bawah kan? Yang atasnya Y X kuadrat, yang bawahnya adalah 0. Y sama dengan 0. Persamaannya Y sama dengan 0 di bawah. Bisa. Metode itu dari luas ini dikurangi sudah bisa. Ya, dari bagi persamaan itu kan integral X kuadrat itu kan X kuadrat kurang 0 kan X kuadrat. Dari 30 ya. Nah, jadi kita nggak menghitung dengan cara eksak. Oh, ya. Jadi kita menghitung secara numerik. Menghitung numerik bagaimana? Tadi saya katakan menghitung luas ini dengan cara tadi menghitung luas persegi panjangnya atau jajar genjangnya. Ya. Nah, itu contohnya. Begitu juga himpunan. Dan yang lainnya ini ada beberapa metode untuk integrasi, ada trapezoid, ada Simpson, ada integrasi Romberg dan kuadratur Gauss ya. Kemudian diferensiasi numerik sama. Diferensiasi kan kita kalau FY sama dengan 2x kuadrat, Y aksennya adalah 4x. Kan ya? Nah, ini Y sama dengan X kuadrat. Y aksennya adalah 2x. Nah, ini adalah metode X eksak ya. Ini nilai X-nya berapa diisi baru hasil Y aksen. Tapi kalau metode numerik, nah digunakan nih beberapa pendekatan. Bukan menggunakan nilai eksak ini. Kenapa? Pak, nggak gunakan eksak, eksaknya lebih mudah. Iya, kalau eksaknya bisa lebih mudah, pakai eksak. Ceritanya kalau eksaknya nggak bisa atau sulit, dia menggunakan numerik. Pak, contohnya yang mudah di sini numeriknya. Iya, belajar contohnya kasih yang mudah. Itu maksudnya. Ya, kalau dikasih yang susah dulu di metodenya, tapi nggak ngerti konsepnya. Makanya dikasih contohnya yang mudah dulu secara numerik itu gimana cara menghitungnya, baru yang sulitnya nanti bisa gitu. Ya. Karena banyak sekali persamaan fungsi itu yang bisa diselesaikan secara numerik. Kalau di
dituruti dalam pemrograman juga sebenarnya pemrograman itu jadinya numerik. Dia yang namanya apa? Looping itu kan numerik gitu. Ya balik lagi, isi lagi. Jadi persamaannya itu. Nah, itu yang kita akan pelajari. Ya, setidaknya bahasan materinya tentang ini nih sampai 6 bab ini ya, sesuai dengan kondisi nanti ya. Kondisinya. Nah, contohnya adalah contoh berikutnya kalau tadi yang Y sama dengan X kuadrat ya, galatnya. Nah, ini ya. Yang ini tadi contohnya mempunyai solusi. Nah, lihat di penyelesaiannya nih catatannya. F0 sama dengan min 1, dia nggak perlu ada terkait dengan min 1 yang dimaksudnya. Nah, tapi yang dimaksud oleh persamaan berikut adalah nilai daripada Y-nya. Y itu kan, ini Y ya, F0 itu adalah nilai Y. Nah, nilai daripada Y-nya adalah negatif, berarti di bawah ini setitik, ya kan di bawah nih. Kalau X-nya berapapun, Y-nya negatif, lah, jadi sini titiknya. Kemudian yang sebelah kanannya tadi ini 1, ya kan? Positif di atas, ya kan? Maka ditarik ini, gitu. Gitu ya. Simpelnya gini nih, F0 sama dengan min 1, F1 sama dengan berapa? 1 ya. Nah, maksudnya satunya adalah ini negatif, satu lagi adalah positif. Nah, jadi perbedaan nilai Y-nya itu. Kalau X nggak ngaruh dia, karena kanan kiri kan. Kalau Y ngaruh, atas bawah. Jadi atasnya yang sebelah kirinya negatif, yang sebelah kanannya positif, dia ngaruh memastikan dia punya solusi di sini. Jadi syaratnya itu adalah sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, atau kebalikannya. Gitu. Jadi kalau kebalikannya, sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif, dijamin dia punya solusi. Itu karena jaminan dia punya solusi, baru lanjut ke tahapan berikutnya, tahapan mendapatkan nilai akarnya. Ini kan pangkat 5 tadi, kalau kita urai, dia difaktorkan susah. Ya, itu namanya kita menggunakan tadi metode bisection yang pertama. Nah, minggu depan kita ini masuk situ. Nah, X-nya itu kan kita tahu nanti tentang kanan. Nanti metode bisection itu ditambah bagi 2, dapat X yang baru di tengah. Jadi tambah lagi 2 itu ketika X ini jauh yang mana kan? Karena sudah dipastikan nanti ada solusinya. Dipastikan data negatif, tapi positif. Atau sebaliknya sudah pasti berbeda data, tetapi dia melewati. Itu ya, nilai Y-nya itu dapat simbol ada. X-nya kita belum tahu. Nah, X-nya kita cari. Dari mana? Tadi tambah bagi 2. Geser ke tengah ya. 0,1 bagi 2 berarti 0,5. Itu adalah solusi bukan. Dicek lagi. Ceknya dengan cara yang sama tadi. Sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif. Masih ada nggak positif negatifnya? Nah, kalau sudah sama data, itu udah nggak bisa. Nggak berlaku. Contoh. Ini tadi 0 negatif, 1 positif.
ya kan? Nolnya di sini deh. 0, negatif, 1, positif. Ketika saya ambil X sama dengan 1, hasilnya positif. Saya ambil X sama dengan 3, hasilnya juga positif. Nah, ini kan nggak ada solusi, nggak ada akar. Gitu. Solusi itu maksudnya di sini. Ya, paham ya? Kalau tandanya sama di bawah negatif juga nggak ketemu. Dia hanya ketemu kalau salah satunya positif, yang lainnya negatif. Pasti dia ketemu di. Jadi si tahapan itu berlanjut selama tandanya salah satunya positif, yang lainnya negatif. Ya. Nah, nanti metode awal kita tuh semua pakai begitu. Positif, negatif dikali dulu, baru lanjut. Ya, kalau tandanya sama, berarti salah atau beda. Gitu, tukar dulu. Ya kan, ini 1 titik, 1 bagi 2 tengah kan? Nah, kalau kita cek di sini, dua-duanya positif, berarti bukan ini yang diambil, yang ini. Gitu. Tambah bagi 2 tengah sini kan? 1 positif, 1 negatif, berarti ambil tengahnya yang ini. Nanti akan satu ke sini, ke sini, gitu. Yang balik sampai solusi. Jadi awalnya jauh karena geser ke tengah makin dekat sama itu. Jadi nanti dikatakan konversi itu dia ke situ. Ya, ketika di iterasi nanti kita pakai iter ya. Kita tarik iterasinya itu awalnya mungkin 10, 5, 3, 2, 1 nilai y-nya itu pasti mendekati 0. Ceknya gitu. Nah, kalau sudah nilai y-nya sudah mendekati 0, nah berarti itu dia sudah menjadi solusi. Tinggal kita mau seberapa detail. Mau 4 angka di belakang koma, 6, 8, atau cuma 2 angka di belakang koma. Ini kalau misalkan 2 angka di belakang koma dan nilai y-nya sudah 0, sudah mendekati 0, berarti sudah cukup. Itu karena solusi numerik beda dengan solusi eksak. Solusi numerik dia banyak kejadian itu nggak habis. Di iterasi sampai 1000 juga masih ada. Jadi kita yang menentukan mau ketelitiannya 4 angka belakang koma, berarti 4 angka belakang koma sudah sama, nggak kita tarik lagi. Gitu. Nilai-nilainya itu udah pasti mendekati 0 di sini nanti. Nanti ditambah kita bikin tabel Excel-nya kan begini nanti. X1, X2, X3 atau X yang tengah atau iterasi tambahan gitu ya. Yang tengahnya nilai y-nya fx1 yang ini, fx2 itu yang ini, dan fx yang tengahnya. Terus nanti dikali sesuai dengan itu positif atau negatif, ya kan? Kalau ini dikali ini positif, berarti yang diambil nanti yang ini dan ini positif dan negatif. Jadi memang agak ini nggak bisa kelihatan, harus pakai angka nanti di tabel Excel ya. Kita coba. Nanti kalau kelihatan pakai angka tuh menarik ini ya. Nah, saya nanti akan lebih jelaskan lagi. Kalau dulu cuma Excel sama Maple berarti 8 giga, tapi kita kayaknya nggak pakai Maple. Mungkin Excel sama Maple aja. Tapi Excelnya saya pengennya lebih di apa? Kayak di set lah lebih bagus gitu secara tampilan informasinya. Dia yang mana yang diambil sebagai solusi dan gitu ya. Nanti saya contohin dulu, boleh. Ya, gitu. Tapi harus ada kreativitas masing-masing dalam membuat tabel karena sains data itu kan sebenarnya mengolah data supaya data itu bisa tampil dengan visualisasi yang baik ya. Kalau membaca tabel itu enak, gampang. Nah, itu saya pengen di situ. Nanti karena di sini ada beberapa informasi yang akan kita perlukan, tapi tabelnya jangan polos, maksud saya gitu aja. Apa diwarnain, apa dibikin segala macam lah, gitu ya. Tidak tabel dan lainnya. Idealnya segala macam begitu. Yang saya inginkan begitu ya. Kalau proyek integrasi 1, integrasi 2, saya
Rata-rata itu semua tampil itu tampil ya tampil polos semua. Kayak ini ya, nggak ada senian itu dalam mengelola informasi itu masih informasi. Yang ini bisa, yang ingin kita tampilkan gitu. Baik tampil di presentasi juga sama di prop atau di ini, dan di tanpa gitu. Memang ya justru bagi saya, anak saya datang tuh harus berkreasinya di sana. Itu kalau ilmu di sini itu kan udah ada, apa gitu. Ya kreasi di bagian itu. Nah ini yang saya lakukan di grup yang mengenai murid, kita ketemu murid, selain dari Anda materi PPH ya. Jadi mengeksplorasi bagaimana data ini tampilnya menarik gitu. Nah, salah satunya itu contoh. Tadi ada X1, ada X2, ada XI+1, yang lanjutnya. Kita kan harus memilih gitu. Nah, gimana caranya memilih itu terlihatkan juga. Karena kalau nggak diwarnai, contoh tadi nggak diwarnai, nggak kelihatan kita yang mana milihnya X1 sama XI+1 atau X2 plus X2 dan XI+1 untuk iterasi berikutnya. Kalau untuk yang pertama pasti X1 dan X2. Kalau untuk iterasi berikutnya pasti antara ini dan ini dan ini gitu. Nah, jadi kalau polos itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita yang save, oh, tapi yang diambil yang ini. X1 dan kanan, atau X2 dan yang tengah. Ya, langsung bisa terwarnai gitu kan. Nah, saya pilih di situ ini yang eksplorasinya, ya. Yang ada pilihan eksplorasi teknologi juga, pengembangan ya, data. Paham ya? Ya. Pak, ya. Ya. Itu tadi aku udah bilang aja, itu tadi yang tambah dibagi dua itu maksudnya X ya, tadi Bukan. X-nya. Ya, aduh. Kasih tadi.